Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Andrian Rita dengan NIM 2264 01010136 dari kelas IF 703. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester metodologi penelitian teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Riyad Sahara SSI MT. Di sini saya mengajukan judul untuk proposalnya rancang bangun sistem Internet of Things pada gudang untuk monitoring lingkungan dan keamanan. Dari abstrak itu sendiri, perkembangan Internet of Things memungkinkan penerapan sistem monitoring gudang secara otomatis dan real-time. Pemantauan manual dinilai kurang efektif karena keterbatasan waktu dan respon terhadap kondisi darurat. Penelitian ini bertujuan merancang sistem smart home berbasis IoT untuk memantau suhu, kelembapan, dan keamanan gudang. Sistem menggunakan mikrokontrol, sensor, dan aplikasi web sebagai media monitoring dan notifikasi, sehingga mampu meningkatkan efektivitas, keamanan, dan efisiensi pengelolaan gudang. Bab 1 terdiri dari pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan urgensi penelitian. Latar belakang itu sendiri, pertama itu gudang membutuhkan sistem monitoring lingkungan dan keamanan yang andal. Pemantauan manual memiliki keterbatasan waktu dan akurasi. Teknologi Internet of Things memungkinkan monitoring dan pengawasan secara real-time dan jarak jauh. Rumusan masalahnya itu adalah kita bagaimana merancang sistem IoT untuk gudang. Lalu bagaimana memonitor kondisi lingkungan dan keamanan gudang secara real-time. Lalu bagaimana sistem dapat diakses oleh pengguna. Tujuan dan manfaat penelitian yang pertama itu kita bisa merancang sistem IoT untuk gudang. Lalu membantu monitoring lingkungan dan keamanan. Ketiga, menjadi referensi akademik di bidang IoT. Bab 2 untuk landasan teori terdiri dari Internet of Things, lalu ada ESP8266, terus ada sensor DHT11, sensor gas, dan jaringan protokol. Untuk IoT sendiri itu adalah sebuah konsep yang menghubungkan perangkat fisik ke internet. Perangkat dapat mengirim dan menerima data secara otomatis. Digunakan untuk monitoring dan kontrol jarak jauh. ESP8266. ESP8266 adalah mikrokontrol dengan modul Wi-Fi terintegrasi, berfungsi sebagai pengendali utama sistem IoT itu sendiri, menghubungkan sensor dengan server melalui jaringan internet. Sensor DHT11, sensor DHT ini digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan di area gudang. Digunakan untuk monitoring kondisi lingkungan gudang dan mudah diintegrasikan dengan ESP8266. Lalu ada sensor gas, sensor untuk mendeteksi gas berbahaya atau asap, digunakan sebagai peringatan dini keamanan dan mendukung keselamatan di dalam gudang itu sendiri. Jaringan protokol di sini menggunakan jaringan Wi-Fi, lalu protokol TCP/IP sebagai dasar komunikasi, HTTP atau MQTT untuk pengiriman data IoT. Bab 3 mengenai metodologi penelitian terdiri dari pendekatan rancang bangun, ada studi literatur, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi dan laporan. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode rancang bangun atau research and development yang bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem IoT pada gudang. Metode ini berfokus pada tahapan proses pengembangan sistem, dari perancangan hingga pengujian, bukan pada hasil implementasi komersial. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan IoT, sistem monitoring ESP8266, start sensor lingkungan dan keamanan. Studi ini berfungsi sebagai dasar teori dan acuan dalam perancangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan spek sistem yang akan dibangun. Kebutuhan tersebut meliputi perangkat keras seperti microcontrol ESP8266 dan sensor, perangkat lunak pendukung, serta kebutuhan jaringan komunikasi yang digunakan untuk pengiriman data.
Perancangan sistem pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem IoT secara keseluruhan. Perancangan meliputi hubungan antar komponen, alur pengambilan data dari sensor, serta mekanisme pengiriman data ke sistem monitoring. Tahap ini bertujuan agar sistem dapat dibangun secara terstruktur. Tahap implementasi merupakan penerapan hasil perancangan sistem. Proses ini meliputi perakitan perangkat keras, pemrograman mikrokontrol, ESP8266, serta integrasi sensor ke dalam sistem. Implementasi dilakukan sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan setiap komponen berfungsi dengan baik. Pengujian meliputi pembacaan sensor lingkungan, deteksi keamanan, serta pengiriman data melalui jaringan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan proses sistem berjalan sesuai perancangan. Evaluasi dan laporan. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai keseluruhan proses penelitian. Apabila ditemukan kendala, dilakukan perbaikan pada sistem atau metode yang digunakan. Tahap akhir adalah penyusunan laporan tugas akhir berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Ini adalah tabel untuk penyusunan tugas akhir, terdiri dari kegiatan di bulan pertama sampai bulan ke-6. Bulan pertama itu saya mengajukan dan menetapkan judul, lalu membuat proposal, seminar proposal di bulan kedua, pengumpulan studi literatur dan referensi di bulan kedua dan ketiga, analisis kebutuhan IoT di bulan ketiga, hardware di bulan ketiga, dan implementasinya pada sistem IoT gudang di bulan keempat, pengujian evaluasi ada di bulan 5, penyusunan tugas akhir di bulan 5, revisi dan bimbingan akhir ada di bulan 6, sidang dan tugas akhir di bulan 6. Kendalanya itu keterbatasan waktu pelaksanaan penelitian akibat penyesuaian dengan jadwal akademik dan kegiatan lainnya. Keterbatasan ketersediaan perangkat seperti sensor atau mikrokontrol, kendala teknis pada jaringan internet dapat mempengaruhi proses komunikasi data pada sistem IoT. Daftar pustaka, oke. Sekian untuk presentasi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi. Nah, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.